Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Kaco di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu Guru yang terhormat, di video kali ini kita akan membahas video lanjutan dari video kemarin terkait regulasi baru pengangkatan kepala sekolah seperti itu. Nah, di video ini kita akan fokus ke kabar gembira bahwasanya ternyata guru P3K itu bisa langsung bisa diangkat jadi kepala sekolah. Karena selama ini banyak pertanyaan dari teman-teman, bisa gak sih P3K jadi kepala sekolah seperti itu? Dalam video ini kita akan merujuk pada Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang pengangkatan kepala sekolah, kemudian Permen Pan-RB, Peraturan Menteri Pan-RB nomor 72 tahun 2020. Di sini kita akan melihat jenjang jabatan dari guru P3K. Dua peraturan ini akan menjadi dua sumber valid pembahasan dalam video ini, Bapak Ibu. Silakan disimak sampai tuntas. Oke, kita mulai dari yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan nomor 40 tahun 2021, Bapak Ibu, tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Salah satu poin di bab 2, Bapak Ibu itu menjelaskan di pasal 2 tepatnya syarat-syarat kepala sekolah. Nah, kami tidak akan fokus membahas syarat-syarat ini karena sudah kami bahas di video sebelumnya. Silakan Bapak Ibu cek 11 syarat menjadi kepala sekolah di video sebelumnya kami sudah bahas. Nah, di video kali ini kami akan fokus pada salah satu poin dalam persyaratan di bagian E, Bapak Ibu. Ini bagian E, memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, dalam peraturan ini menjelaskan bahwasanya ada ruang untuk guru P3K itu menjadi seorang kepala sekolah. Yang penting jabatannya paling rendah guru ahli pertama. Nah, tentu pertanyaan kita adalah jabatan guru ahli pertama untuk P3K ini seperti apa? Nah, ini akan kita bahas, Bapak Ibu. Yang pasti dalam peraturan ini sudah jelas, Bapak Ibu, bahwasanya P3K ada ruang untuk menjadi kepala sekolah dengan catatan jabatannya paling rendah guru ahli pertama. Sekarang kita cek seperti apa guru ahli pertama itu. Nah, terkait jabatan guru ahli pertama tadi, kita bisa menemukan di Peraturan Menpan RB nomor 72 tahun 2020, Bapak Ibu. Kita to the point ke tujuan kita, yaitu menemukan seperti apa jabatan ahli pertama untuk guru. Nah, di sini Bapak Ibu terkait golongan dan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K golongan gaji maksud kami, golongan gaji. Nah, dalam tabel resmi yang disusun oleh Kemenpan RB dalam peraturan menteri ini jelas bahwasanya untuk guru jenjang jabatan ahli pertama itu mengcover 2, Bapak Ibu. Diploma 4 atau sarjana linear S1 seperti itu, kemudian magister S2. Di mana S1 atau D4 itu golongan 9, magister itu golongan 10. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan jabatan ahli pertama ketika guru P3K itu diangkat dengan minimal ijazah S1. Nah, otomatis kan untuk saat ini guru semua pengangkatannya pasti S1 untuk pengangkatan yang sekarang karena memang syaratnya S1. Nah, dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasanya tadi dalam persyaratan menjadi kepala sekolah P3K minimal paling rendah ahli pertama. Nah, dengan demikian semua guru yang diangkat P3K terkhusus tahun 2021 ini pasti semua dari ahli pertama karena semua pasti menggunakan ijazah S1-nya. S1-nya minimal S1 mungkin ada S2 tapi minimal S1. Nah, dengan demikian S1 itu sudah masuk pada kategori jabatan ahli pertama atau golongan 9. Dengan demikian, kalau kita kembali kepada peraturan yang tadi bahwasanya untuk menjadi kepala sekolah P3K itu harus minimal jabatannya ahli pertama. So, sekali lagi kesimpulannya Bapak Ibu, ketika menjadi P3K nantinya itu berpeluang untuk langsung menjadi kepala sekolah dengan catatan syarat-syarat lain terpenuhi karena syarat untuk menjadi kepala sekolah dalam hal ini bukan hanya satu syarat saja, yaitu golongan untuk P3K tadi ahli pertama saja, bukan. Ada syarat-syarat lain. Yang pertama misalnya S1 semua pasti S1 Kemudian memiliki sertifikat pendidik Bapak Ibu. Nah, ini syarat-syarat juga. Ini harus dipenuhi semua.
Yang ketiga adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Ya. Bapak Ibu harus mengikuti diklat guru penggerak. Itu daftarnya melalui SIM PKB. Silakan Bapak Ibu cek SIM PKB-nya sesuai jadwal daerah masing-masing ya. Karena per kabupaten itu ada jadwalnya dari kementerian. Itu melalui SIM PKB informasinya biasanya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat 1 atau golongan ruang 3B bagi guru yang berstatus PNS. Nah, ini menariknya. Karena kalau untuk PNS itu minimal 3B. Sementara untuk P3K itu ahli pertama. Dan ahli pertama itu golongan 9 atau S1 sudah masuk. Nah, ini menariknya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, memiliki penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah, baik ya, selama 2 tahun terakhir. Jadi PKG-nya harus kategori baik selama 2 tahun terakhir. Kemudian syarat selanjutnya, ini ada 11 syarat Bapak Ibu ya. Kami baca sekalian supaya tidak dipahami secara sepotong-sepotong, jangan sampai dianggap yang penting sudah sesuai golongan sudah bisa mencalonkan kepala sekolah. Tidak, harus ada 11 syarat. Selanjutnya, memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun di satuan pendidikan Bapak Ibu, atau di organisasi pendidikan, atau di komunitas pendidikan. Ada sisi manajerial ya. Kemudian sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika. Kemudian tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang atau berat. Kalau hukuman disiplin ringan sepertinya masih ditolerir ya, karena yang menjadi persyaratan di sini tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau pernah menjadi terpidana. Kemudian secara usia paling tinggi 56 tahun ya, maksimal 56 tahun. Jadi 56 tahun ke bawah masih bisa menjadi kepala sekolah seperti itu. Karena memang satu periode kepala sekolah dalam peraturan ini adalah 4 tahun ya. Jadi kalau Bapak Ibu diangkat pada usia 56 tahun, artinya Bapak Ibu memiliki satu periode sebelum pensiun ya, 60 tahun. Nah, ini Bapak Ibu, sehingga dari informasi ini sekali lagi kita menyimpulkan bahwasanya terkhusus teman-teman P3K, kabar baik bahwasanya Bapak Ibu nanti bisa diangkat jadi kepala sekolah selagi Bapak Ibu memenuhi 11 syarat tadi. Ada ruang kok untuk P3K. Karena selama ini muncul cenderung menganggap P3K ini kasta kedua, padahal tidak. PNS dan P3K ini sama-sama ASN posisinya, bahkan dalam jabatan kepala sekolah pun P3K ada ruang untuk menduduki jabatan itu. Dengan demikian tidak ada bedanya dengan PNS seperti itu. Demikian info ringkas hari ini bersama Mr. Kaco. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Jika Bapak Ibu merasa ada hal yang perlu kita diskusikan, kita diskusi di kolom komentar. Kita jumpa di sana, kita senda gurau di sana. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.